Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. PT Samudera Indonesia atau SMDR menatap optimis pada kinerja tahun buku 2024, meskipun pendapatan dan laba perseroan mengalami penurunan pada 3 bulan pertama tahun ini. Keyakinan tersebut didukung oleh proyeksi tingkat okupansi kapal yang menjanjikan, meskipun terpengaruh oleh imbas konflik di Laut Merah. Direktur Utama Samudera Indonesia, Bani Maulana Mulia, mengungkapkan bahwa SMDR optimis dapat melampaui target tahun ini berkat proyeksi fleet rate yang positif. Permintaan pasar saat ini cukup baik, sehingga okupansi kapal milik perusahaan akan terjaga dengan baik. Bahkan, kemungkinan akan diperlukan tambahan kapal, ujar Bani. Rendahnya performa pada awal tahun ini disebabkan oleh fleet rate yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, dengan pemulihan fleet rate saat ini, SMDR optimis dengan proyeksi kinerja sepanjang 2024. Fleet rate yang membaik tidak hanya menguntungkan SMDR sebagai pemain di sektor pelayaran, tetapi juga industri kargo secara keseluruhan. Bani menegaskan bahwa strategi perusahaan yang fleksibel memungkinkan SMDR untuk memanfaatkan peluang, seperti menambah kapal dan rute. Bani juga menyebutkan bahwa SMDR terus terbuka untuk menambah rute baru, termasuk di wilayah Timur Tengah. Baru-baru ini, perseroan membuka rute baru di Timur Tengah saat konflik di Laut Merah berkecamuk. Inisiatif ini memberikan dampak positif yang lebih cepat dari perkiraan, karena banyak rute yang dialihkan akibat konflik tersebut, sehingga permintaan meningkat signifikan. Meski penambahan rute biasanya tidak memberikan keuntungan langsung yang besar, konflik di Laut Merah membuat hasilnya lebih cepat terasa. Untuk rute-rute lainnya, SMDR akan terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan pasar serta industri kargo. Mereka akan menyesuaikan dengan daerah-daerah di mana kemacetan pelayanan terjadi. Selain itu, SMDR telah menerima 8 kapal senilai sekitar $80 juta dari 12 kapal yang telah dipesan. Biaya per unit kapal diperkirakan berkisar antara $30 juta hingga $40 juta. Direktur Keuangan Samudera Indonesia, Ridwan Hamid, menyampaikan bahwa SMDR menganggarkan belanja modal sekitar $100 juta untuk tahun ini, di luar hak guna usaha untuk charter. Ridwan juga menambahkan bahwa total belanja modal tahun ini hampir sama dengan tahun lalu. Pada 2023, penambahan kapal mencapai $120 juta dan total aset mencapai $160 juta. Pembiayaan belanja modal tahun ini akan menggunakan kombinasi antara 20% ekuitas dan 80% dari bank. Ridwan juga mempertimbangkan untuk menerbitkan sukuk sebagai sumber pendanaan tambahan. Secara keseluruhan, SMDR tetap optimis terhadap proyeksi kinerja 2024, meskipun menghadapi tantangan pada awal tahun. Dengan strategi yang fleksibel dan proyeksi fleet rate yang positif, SMDR yakin dapat mencapai target dan melampaui kinerja tahun sebelumnya. Langkah-langkah seperti penambahan kapal dan rute baru diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perusahaan ke depan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Samudera Indonesia saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, ada kabar kurang sedap dari PT Samudera Indonesia. Emiten pelayaran ini mencatatkan penurunan laba bersih yang signifikan di kuartal pertama 2024. Laba bersih SMDR anjlok 68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2024, laba bersih SMDR hanya mencapai $13,9 juta, turun drastis dari $42 juta pada periode yang sama tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, penurunan pendapatan jasa. Pendapatan jasa SMDR mengalami penurunan 24,6%, dari $207,6 juta menjadi $156,4 juta. Hal ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan kondisi ekonomi global yang menantang. Penurunan laba bruto. Laba bruto SMDR juga mengalami penurunan tajam, dari $52,3 juta menjadi $25,3 juta.
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan jasa dan meningkatnya biaya bahan bakar. Beban umum dan administrasi yang naik. Beban umum dan administrasi SMDR mengalami kenaikan dari 10,2 juta dolar menjadi 11,4 juta dolar. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan penyusutan. Meskipun laba bersih SMDR mengalami penurunan, ada beberapa hal positif yang perlu dicatat. Ekuitas meningkat. Ekuitas SMDR meningkat dari 685,5 juta dolar menjadi 694,6 juta dolar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal yang kuat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang menantang. Liabilitas berkurang. Liabilitas SMDR berkurang dari 571,4 juta dolar menjadi 534,2 juta dolar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang lebih kecil. Return on assets dan return on equity yang masih baik. Meskipun laba bersih menurun, return on assets SMDR masih mencapai 3,3% dan return on equity mencapai 8,2%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan dari aset dan modalnya. Arus kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasi SMDR sebesar 20,3 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan kas dari operasinya. Walaupun demikian, terdapat penurunan nilai kas sebesar 9,2 juta dolar sampai dengan akhir Maret 2024. Kinerja keuangan SMDR di kuartal pertama 2024 memang kurang memuaskan. Penurunan laba bersih yang signifikan menjadi perhatian utama. Namun, ada beberapa hal positif yang perlu dicatat, seperti peningkatan ekuitas, penurunan liabilitas, return on assets, dan return on equity yang masih baik, dan arus kas operasi yang positif. Sebagai investor, penting untuk terus memantau kinerja SMDR dan perkembangan ekonomi global. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua tentang Samudera Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.